selamat datang kembali. Kita akan kerjakan baju kayak gini. Oke, stay tune. Oke, kain yang pertama, kain sil, kain tile, dan alat-alat yang kita persiapkan: penggaris, spidol, koran, dan alat pengukurnya yaitu senti. Oke, yang pertama kita masuk dalam proses pembuatan pola. Oke, di sini polanya kita pakai koran ya. Koran yang sudah terlibat 2, jadi langsung jadi untuk pola depan dan belakang. Oke, inilah polanya, langsung kita gunting. Kita gunting terlebih pola bagian belakang, baru kita masuk ke pola bagian depan. Sudah, kita masuk ke pola bagian depan. Pola bagian depan lebar mukanya lebih kecil ya. Oke, kita tandai kupnatnya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, tolong bantu channel ini. Oke, ini adalah pembatasan kain sil dan tile untuk di bagian dada. Setelah itu kita masuk dalam proses pengguntingan bagian bawah rok. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, dihimbaukan kalau mau buat dress, diutamakan yang potongan paling besar dikerjakan terlebih dahulu ya. Contohnya ini kan atasan potongan pinggang, jadi kita gunting terlebih dahulu bagian bawah roknya. Oke, kayak gini. Sudah itu kita gunting. Oke, ini bagian belakang, tadi kita pakai bagian depannya, jadi jiplak ke bagian belakang. Oke, inilah potongan yang kecil, kita pakai sisa kain dari potongan bawahannya. Oke, ini kita kasih kampu 1,5 ya, tapi untuk sisinya kita kasih 3 sampai 4 cm. Oke, kayak gini. Ini kita pakai pola bagian belakang. Oke, langsung kita letakkan pada tilenya. Oke, tilenya di sini karena dari setengah dada itu ke atas tuh tile ya. Jadi kita lepaskan dulu korannya, kan korannya tadi hanya dilipat, jadi kita langsung gunting seperti ini. Oke, kampunya tidak ditambah lagi, disesuaikan dengan kain polosnya kayak gini. Sama juga untuk bagian belakang, prosesnya sama ya, kita gunting. Oke, untuk kampu bahunya dikasih 2 sampai 3 cm, atau dari teman-teman saja mau kasih kampu berapa. Oke, setelah itu kita masuk dalam pemotongan lengan. Oke, karena lengan di sini 3/4 dan lengan balon, jadi begini caranya. Oke, boleh kita belah terlebih dahulu bagian korannya, tapi karena bagian atasnya kecil dan mengembangnya di bagian bawah, jadi potongannya kayak gini ya teman-teman. Oke, langsung kita sesuaikan dan kita bentuk, harus bentuk bulat kalau untuk lengan balon. Oke, setelah itu kita gunting tila juga untuk bagian roknya. Nah, kebetulan di sini sebelumnya kan diantisipasi kalau tidak cukup untuk bagian tile, untuk bagian rok kita kasih polos saja, tapi karena masih cukup jadi kita guntingkan saja untuk bagian rok. Oke, seperti ini sama persis juga ya. Kampunya tidak ada lagi penambahan. Oke, kayak gini dibelah untuk bagian resnya. Oke, setelah itu inilah potongan-potongan yang sudah kita gunting. Kita akan masuk dalam proses penjahitan. Yang pertama kita gunting lapisan kain keras tipis untuk bagian leher, bukan bagian leher ya, bagian dada, karena jahitannya itu dibalik dengan alas itu hanya di bagian dada. Oke, kita setrikakan untuk di bagian alas ya. Oke, langsung kita jahit, kita balikan yang bisa dibalik yaitu bagian dada, tidak termasuk tile ya. Terus di bagian bawah rok kita langsung balik karena ada proses penambahan kain tile di bawah, jadi sudah harus dibalik supaya kelihatan lebih rapi. Oke, kita jahit. Setelah itu kita setrika. Nah, untuk teman-teman supaya rapi jangan langsung terlipat ya, kita setrika lurus saja dulu kayak gini.
Oke, baru kita setrika lipat sesuai dengan lipatan alas dan bagian kain utamanya. Oke, sama juga prosesnya. Oke, sudah kayak gini. Usahakan kuat tindisannya ya, supaya lebih rapi. Oke, kayak gini. Setelah itu kita tempel bagian atasan baju, lapisan utama baju ke tile, karena tadi kita balik itu belum termasuk tile ya. Jadi sekarang kita pentul. Nah, kalau kayak gini kita perlu sediakan banyak pentul. Atau kalau tidak cukup banyak pentul, kita bisa jelujur terlebih dahulu. Oke, sama juga prosesnya kayak untuk bagian depan belakang. Oke. Sama prosesnya kita pentul keliling supaya tidak bergeser, karena tile mudah licin atau mudah tergeser. Oke, kayak gitu. Ini juga roknya kayak gitu kan, tadi sudah dilapisi dengan tile. Jadi sekarang kita hanya tambahkan pentul dan rapikan selisih-selisih kainnya supaya ketika diobras dia tidak banyak gumpalan. Kalau tidak tajam pemotong obrasnya. Oke, kayak gini kita pentul keliling, semua sama prosesnya. Oke, seperti yang dilihat ini ada selisih-selisih sedikit alas dengan kain utamanya, maka kita akan gunting ratakan sebelum kita obras. Oke, kita gunting. Setelah itu kita akan obras. Oke. Di sini menggunakan mesin tipikal ya. Oke, kita obras keliling. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa untuk obras kayak gini, perlu untuk dijelujur ya. Karena sangat bahaya, mesin ini sangat cepat kalau tidak hati-hati. Oke, sesudah itu kita masuk dalam proses penjahitan kupnat. Nah, saran untuk teman-teman, kalau jahit kupnat supaya seimbang bagian baju dengan bawahan rok, maka kita jahit terlebih dahulu rok atau dulu baju. Setelah itu kita samakan dulu sisinya, baru kita ambil pertengahan untuk sesuaikan bagian kupnat baju atau rok. Oke, kayak gini kita jahit, terus kita samakan kupnatnya. Setelah itu kita sambung. Oke, disambung. Oke, sambung. Oke, terus dukung channel ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang baru belajar. Oke, pas ya bagian kupnat. Setelah itu kita masuk dalam proses pemasangan res. Oke, kita ganti dulu sepatu resnya. Ini kita pakai sepatu res 1. Oke, ada juga yang warna hijau, tapi itu untuk tidak semua untuk mesin yang merek ini ya. Oke, kita jahit dulu bagian pinggiran resnya. Oke, dijahit. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Setelah itu, sebelum kita pasang res di sebelahnya, kita perlu samakan bagian sambungan pinggang untuk ratakan bagian atas potongan pensilnya itu. Kita perlu tanda, baru kita letakkan bagian res supaya seimbang dan tidak tidak selisih. Nah, kan kalau juga biasanya itu ada selisih di bagian atas kalau kita tidak terlebih dahulu menandai, jadi sayang ya kalau dibongkar-bongkar terus. Oke, lanjut kita sambung bagian bawah. Setelah itu kita akan masuk proses pengukuran, tapi kalau untuk baju perempuan kita perlu buatkan kupnat di bagian ketiaknya. Nah, pernah tidak teman-teman lihat baju tapi masih lebih kain di bagian ketiaknya? Nah, ini fungsinya kita buatkan kupnat supaya ketika dipakai pas bentuknya itu melingkar. Oke, langsung kita masuk proses pengukuran. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi karena tidak pakai radar, maka kita perlu ukur ulang kayak gini.
supaya dipastikan bahwa sudah pas ukuran yang kita butuhkan. Nah, ini cocok untuk orang yang gemuk juga kayak gini ya prosesnya. Harus diukur ulang karena biasa itu berubah. Mungkin karena kampunya kita ambilnya kelebihan di bagian dress, maka kita perlu ukur ulang. Oke, setelah itu kita sambung. Oke, yang pertama kita sambung terlebih dahulu bagian bahunya ya. Nah, di sini karena pakai tile, maka kita perlu sambung itu pakai kampu balik. Oke, setelah itu kita sambung bagian sisi. Kita samakan dulu bagian pinggang ya, supaya tidak selisih. Oke, untuk teman-teman yang belum biasa juga boleh digaris dulu. Karena di sini sudah biasa, jadi langsung saja dibentuk sesuai badannya orang. Oke, langsung kita sambung kayak gini. Untuk teman-teman yang penasaran gimana sih cara rubah polanya atau apapun itu, boleh komen ya, kita siap untuk menjawab. Oke, ini ada pengganggu. Oke, kita akan masuk dalam proses pemasangan tile di bagian bawah. Nah, sebelumnya kita harus sambung bagian sisi. Nah, kita sambung ini pakai kampu balik juga ya, agak kecil supaya ketika ditempel kampunya itu tidak terlalu kelihatan. Maka kita perlu gunting kurangi dulu. Oke, setelah itu kita akan pasang. Oke, kita jahit segitiga dulu bagian sisa kampu di dalamnya. Oke, ini proses pemasangannya kayak gini, kita lipit. Nah, kayak gini. Oke, nah proses di sini nih butuh kesabaran ya, karena kalau salah atau kalau kelebihan masih banyak tilenya, sisa kainnya, maka kita harus bongkar lagi. Nah, ini kejadiannya kayak gini. Hampir selesai lingkarannya tapi masih lebih banyak. Nah, sini kita bongkar lagi. Ayo sabar, semangat. Kita bongkar lagi. Oke, bongkar. Sini kita perlu sediakan banyak pentul ya. Oke. Tadi kan lumayan jarak-jarak, makanya masih banyak sisa. Oke, sekarang kita buat yang lebih dekat-dekat. Oke. Setelah itu kita jahit. Oke, pelan-pelan ya Pak Sopir, supaya tidak tertindis pentul-pentul kita. Niki. Aduh, ini orang di belakang mengganggu banget. Maklum ya, banyak adik. Oke, setelah ini sudah selesai. Sudah, ini kayak gini hasilnya. Tinggal kita rapikan nanti ya. Oke, setelah itu kita masuk ke manset bagian bawah lengannya. Oke, kayak gini. Nah, untuk teman-teman yang mau jahit manset, kita perlu akal ya, bahwa di bagian ke bawah itu harus lebih kecil, perkiraan sekitaran beda setengah senti ya, dan ke bagian atas itu lebih agak besar. Karena tangan manusia itu kalau semakin ke bawah itu semakin kecil ya. Oke, kayak gini. Tinggal kita setrika ulang. Dan kita langsung pasang ke bagian lengan baju. Nah, sebelumnya kita perlu kerutkan lengan bajunya. Oke, kita setik panjang dan kita kerutkan. Oke, sebelumnya itu kita sudah sambung sisi ya. Harus terlebih dahulu sambung sisi bagian lengan dulu, baru kita serut kayak gini. Oke, langsung kita pasang bagian manset. Nah, di sini juga perlu hati-hati, perlu kesabaran karena lengan mansetnya itu sempit ya, jadi kita perlu sabar. Jadi tukang jahit itu sabar guys, sabar. Itulah kunci utama untuk para penjahit. Jadi harus sabar. Oke. Sabar, jahit pelan-pelan agar hasilnya rapi. Oke, kayak gini guys. Sabar. Oke, kita jahit keliling. Oke, ini jahitannya kita langsung
di bagian kain keras ya. Nah, yang tidak ada kain keras itu nanti di bagian dalam lipatan. Oke, kita lipat lagi, lipat supaya lebih rapi. Kita seimbangkan ya, supaya bagian dalamnya itu tidak lebih kelihatan atau lebih panjang dari bagian luarnya. Jadi di sini juga lebih dibutuhkan namanya kesabaran teman-teman. Oke, sabar kita ya. Kita tuh harus sabar. Oke, ini hasilnya sudah jadi. Oke, kita akan pasang dan ini sudah selesai juga dipasang. Oke, begini hasilnya teman-teman. Tinggal dijahit bagian leher. Oke, sudah jadi semuanya. Begini hasilnya. Dan tinggal kita masuk dalam proses penghiasan, atau kita akan payet di bagian pinggang, lengan supaya lebih kelihatan mewah. Oke, ini prosesnya. Ya, ikuti bagaimana proses payet meteran dan payet kayak gini. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Atau ada yang penasaran, boleh komen, kita kasih tutorialnya gimana cara payetnya. Oke, kayak gini ya, supaya lebih kelihatan mewah ya, karena kainnya itu tadi polos. Oke, sudah menonton, terima kasih, sampai jumpa, bye.